La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Sebaiknya tidak usah engkau ceritakan kepadaku bahwa mereka telah mempergunjingkan diriku. Yang lebih penting, ceritakanlah kepadaku mengapa mereka merasa bergembira ketika membicarakan keburukan-keburukanku di hadapanmu, supaya aku dapat mencari tahu kelas berapa sekolahnya mereka itu, supaya aku dapat mencari tahu kelas berapa sekolah mereka itu. Maka dari situlah dapat diketahui bedanya, wahai kekasihku, bahwa orang itu bermacam-macam. Ada yang melerai deritanya dengan berdiam diri dan tutup mulut. Juga ada yang berusaha mendinginkan panas hatinya dengan memperbanyak bicara, supaya uap panasnya keluar semua. Lalu untuk membedakan manusia dengan binatang tidak perlu memakai ilmu pengetahuan yang tinggi. Cukup dengan satu beda khusus yang istimewa saja, yaitu binatang akan melukai dirimu ketika sedang lapar, tetapi manusia akan menggigit dirimu ketika sudah kenyang. Aku sudah terbiasa dilukai orang. Aku terima saja dengan senang hati, karena dulu aku juga sering dipukul ibu untuk meluruskan budi pekertiku. Yang penting asal berimbang saja. Terlalu banyak pujian ya berakibat buruk. Terlalu banyak ejekan juga tidak baik. Kurang air gagal panen. Kebanyakan air akan membuat bencana. Prinsip hidup yang paling penting, terima saja apa adanya. Untuk itu aku ingin memberikan pelajaran kepadamu, wahai kekasihku. Ketika engkau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan strategis, engkau boleh merubah taktiknya, jangan menggeser strateginya. Metodologi bisa engkau rubah, tetapi latar belakang pemikiranmu jangan pernah engkau tukar. Pohon-pohon setiap saat berganti daun, tapi akar tetap tidak pernah berubah. Selanjutnya aku yakin mereka mempergunjingkan diriku adalah karena sekarang sedang ada peningkatan keuntungan dari usahaku. Padahal peningkatan rizkiku tidak mengurangi sedikit pun rizki mereka. Beginilah wahai kekasihku, ada dua macam rizki. Pertama, rizki yang mencari dirimu, dan ada rizki yang harus engkau cari. Atau dengan kata lain, ada rezeki yang datang sendiri dan ada rezeki yang harus dicari. Yang pertama disebut rezeki anugerah Tuhan, dan yang kedua disebut rezeki keadilan Tuhan. Untuk selanjutnya aku mohon dengan sangat, wahai kekasihku, berita-berita semacam itu tidak perlu engkau sampaikan kepadaku, sebab tidak ada artinya. Bahkan nanti bisa mengganggu kenyamanan kita. Yang pasti sanjungan orang tidak akan membuat aku kaya, dan ejekan-ejekan orang tidak akan membuat aku miskin. Itu saja yang penting. Namun demikian, aku merasa bangga dengan dirimu, karena engkau tersinggung melihat mereka menjelek-jelekan diriku. Berarti engkau sekarang sudah berbagi rasa bersamaku.
artinya engkau benar-benar mencintai diriku. Dari sejak awal, aku sudah menggunakan standar baku. Aku tidak akan pernah memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu ketika yang bersangkutan tidak suka. Yang paling indah ternyata yang datang sendiri tanpa permintaan, seperti kedatanganmu dalam kehidupanku ini. Nanti ketika orang itu semakin cerdas, semakin menyadari bahwa sebenarnya keindahan itu terletak pada hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita ini. Memang pada akhirnya mesti kita akui bahwa keindahan itu tersembunyi pada kesederhanaan. Seperti kesederhanaanmu dalam berdandan, sehingga aku lebih mampu menikmati kecantikanmu yang alami. Selanjutnya aku ini pada saat menikmati kecantikanmu, rasanya seperti menyatu dengan alam ini. Adapun yang berkenaan dengan teman-temanmu itu tentu keliru apabila aku harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Mereka berbeda-beda, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sehingga sekalipun topi dan sandal itu sama-sama kita pakai, tetapi yang satu ditaruh di atas kepala, yang satu lagi mesti diinjak. Pokoknya yang pasti begini sajalah, wahai kekasihku, selagi mereka maksudnya ingin mencari-cari kesalahanku, pasti orang buta juga akan melihat tahi lalat di atas alisku. Dengarkanlah baik-baik wahai kekasihku, dengan hanya satu kata seorang bisa hancur. Hanya dalam satu waktu menit kita bisa membinasakan seseorang. Tetapi untuk menarik simpatik orang, bagaimana supaya mereka mengagumi kita, mungkin perlu waktu berjam-jam. Sedangkan untuk merebut hati seorang supaya mencintai diri kita, tentu perlu waktu berbulan-bulan. Tetapi untuk melupakan dirimu seorang, wahai kekasihku, tentu tidak gampang. Sepanjang zaman, sampai aku menghuni lubang kuburan. Mata rantai yang dapat mengikat persatuan cinta kita itu, wahai kekasihku, adalah dengan berbagi rasa. Ketika hatimu mati, maka akan hilang kasih sayang. Ketika akalmu mati, maka matilah kebijaksanaan. Ketika rasamu mati, mana mungkin dapat berbagi. Dan ketika sudah tidak ada lagi berbagi rasa di antara kita, maka cinta kita ini akan menjadi bangkai. Ketika hati kita menyimpan bangkai cinta, maka akan membunuh diri kita sendiri. Lalu kita akan menjadi pembunuh yang kejam atas jati diri kita sendiri. Ketika kita dalam menjalani kehidupan ini hanya ingin menyenangkan orang lain dengan mengorbankan cinta kita yang indah ini. Untuk mengamankan cinta kita dari gangguan-gangguan luar, perlu diambil langkah-langkah penting dan perencanaan yang cerdas. Sekalipun memang sering terjadi seseorang berhasil hanya dengan cara memanfaatkan kebodohan orang lain pada waktu yang tepat. Namun jangan dijadikan percontohan, sehingga mereka yang selalu sibuk memantau kesalahan-kesalahanku, wahai kekasihku, adalah orang-orang yang tidak punya waktu, bahkan tidak memberi peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Apabila engkau masih juga mendengarkan mereka, maka engkau juga akan membuang-buang waktu.
Untuk itu abaikan saja. Karena mempertimbangkan dan terlalu memikirkan kata orang akan berakibat mematikan kegairahan hidup kita. Tidak nyaman melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Bahkan sampai mematahkan semangat untuk berbuat apapun. Setiap saat hanya sekedar memelototi benda-benda yang sangat membosankan. Kesadaran berlogika itu, wahai kekasihku, tidak tumbuh berkembang dengan usia. Karena usia itu hanya hitung-hitungan hari yang telah engkau lalui. Logika itu masa panen pemahaman tentang kehidupan setelah engkau berladang dengan pengalaman panjang yang melelahkan. Untuk merawat kemesraan supaya tetap segar dan mewangi, tidak mesti dengan percakapan berlama-lama dan perjumpaan yang terus-menerus, tetapi lebih efektif dengan berbagi rasa yang tak pernah terpenggal zaman. Tanpa kecuali, apapun yang telah hilang lalu kemudian kembali, hanya ada dua kemungkinan: bisa terjadi lebih baik dan juga bisa terjadi lebih buruk. Pada umumnya dan biasanya yang terjadi lebih buruk. Tetapi ketika engkau kembali, wahai kekasihku, ternyata semakin indah. Karena engkau telah pandai berbagi rasa bersamaku. Apabila maksud mereka hanya ingin menghitung kesalahan-kesalahanku, pasti akan banyak ditemui. Tetapi ketika mereka ingin mencari kebaikan-kebaikanku juga banyak. Hanya dengan hormat saja, semua itu tergantung kepada niat masing-masing. Yang penting apapun pendapat mereka tidak akan menambah suatu atau mengurangi kondisiku sedikit pun. Apalagi engkau tetap tegar dan tidak terpengaruh sedikit pun. Andaikan engkau percaya dengan gosip mereka, lalu engkau mengambil keputusan untuk memutus cinta, maka aku tidak dapat berbuat banyak kecuali mengangkat kedua pundakku. Akan tetapi ketika engkau memutuskan cinta karena telah melihat sendiri, bukan berdasarkan kata mereka, di sini letak harga diriku, bukan di ujung lidah mereka. Setelah engkau melihat sendiri, lalu memutuskan sendiri, siap berbagi rasa bersamaku dalam suka dan duka, tunggu saja nanti di pagi hari buta, sebelum matahari terbit, aku datang menggedor rumahmu untuk minta izin kepada orang tuamu untuk mencium kedua tanganmu. Nanti dalam kondisi apapun, ketika engkau sudah mampu berbagi rasa bersamaku, wahai kekasihku, maka kita akan merasakan dunia ini hanya milik kita berdua. Terima kasih.